Akibat salah satu sopir tertidur, dua bus Transjakarta adu banteng di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini mengakibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan dua bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta, Ayu Wardani, memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI minta Polres Sukabumi mengusut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik ini. Ajakan atau tekanan daripada pimpinan untuk segera kita tuh merubah diri ya. Perilaku-perilaku yang selama ini dicapkan pada polisi kan masih sering bertindak kasar, keras, tidak manusiawi, tidak bisa menunjukkan sebagai jati diri polisi sebagai pengayom pelindung masyarakat, tapi malah bertindak yang mengakibatkan korban yang tidak berdosa malah jadi korban gitu. Makanya itu ya mudah-mudahan ini itu menjadi cambuk bagi Mabes Polri ya, untuk lebih menggalakkan lagi itu bagaimana pembenahan Polri yang selama ini memang sangat keteteran gitu. Ini semua kan gara-gara daripada perilaku yang di lapangan tuh yang nggak terkendali gitu ya, jadinya citra kita tuh buruk semua. Dilalah kok berturut-turut ya kejadian kayak gitu. Tapi ya saya agak lega karena apa? Karena sekarang
penindakannya itu cepat, nggak seperti dulu kan. Seperti kode etik kita dulu makan waktu, sekarang nggak, 1 minggu udah langsung bisa diputus gitu. Dan ada kesanggupan lagi juga, pidananya juga terus ditegakkan gitu ya. Supaya tidak berhenti pada kode etik, sehingga polisi yang lain bisa melihat bahwa itu akibatnya daripada kalau berbuat kayak gitu tuh risikonya adalah pecat dan kemudian tidak ada toleransi lagi untuk itu. Kira-kira segitu sementara kesan saya dengan kegeraman yang nggak bisa ditahan. Oke, Mas Isnur, ini berkali-kali Pak Kapolri sudah menyampaikan imbauan kepada jajarannya sampai di bawah, namun sikap arogansi tanpa melihat konteks ya, ini dituduh balap liar kemudian juga dipukul pakai helm hingga meninggal dunia. Ini seperti apa Anda melihatnya? Iya, kalau YLBHI melihat ini ada masalah sistemik, Mas. Masalah kronis ya, yang menggenapi di hampir banyak lokasi gitu. Ini kan bukan hanya sekali, Mas, tapi sangat sering kejadian seperti ini. Kejadian di Muko-Muko Bengkulu, kejadian Giji yang ditembak aparat juga di Seruyan Kalteng, kejadian Avan yang mati dilindas oleh Brimob juga, kejadian di Pucok Leok juga. Jadi kalau bagi saya ini adalah situasi sudah sangat darurat, sudah sangat kronis. Harus dievaluasi segera baik dari tata kelola penempatan. Kan ini keliru, Mas, menyimpan Brimob untuk urusan menghadapi masyarakat seperti ini. Ini nggak boleh. Brimob itu pasukan khusus combat untuk menangani situasi-situasi misalnya keadaan terorisme dan lain-lain. Ini kok bisa? Yang kedua, ada anggota kepolisian tidak tahu hukum, menindak orang yang diduga ya, baru diduga, belum tentu benar, dipukul pula, itu kan jelas itu pidana. Jadi dia kok menekan hukum pakai kejahatan gitu. Nah, jadi harus dicek semuanya adalah satu, tata kelola. Yang kedua, dievaluasi lagi seluruh mulai dari rekrutmen. Ya, kalau orang masuk punya latar belakang masalah yang tidak baik ya, tidak punya emosi yang baik, jangan jadi kepolisian. Pendidikan, pembinaan ya, serta penerapan seluruh aturan-aturan yang ada gitu. Misalnya ada Pak Kapolri soal implementasi hak asasi manusia, dulu Pak Arianto yang ikut nyusun ini. Itu kan nggak dipahami oleh struktur komando di bawah. Tidak pernah ada sosialisasi pendidikan yang serius. Bahwa pemukulan adalah pelanggaran HAM berat ya, pelanggaran di internal kepolisian yang berat gitu. Yang ketiga adalah nggak ada pengawasan, Mas. Selama ini ada praktik seperti ini, tapi para pelaku itu dapat perlindungan, dapat impunitas. Saya ingin bilang kasusnya Gama di Semarang ya, itu si pelakunya diputus bersalah tapi nggak dipecat. Kapolresnya yang menimbulkan informasi ke publik yang keliru dibiarkan, malah menaikkan kangkung. Kasus Avan misalnya masih sampai sekarang juga nggak ada proses pidananya di pengadilan. Masyarakat pun di sini agak ragu nih, ini serius nggak sih polisi menindak MS ini? Jangan-jangan kayak kasus Avan lagi, kayak kasus Gama lagi. Informasi lain pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa jalani sidang lanjutan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rismon Hasihol dan Sianipar, mohon berdiri. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat, mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita.
Sementara itu, setelah periksa Joko Widodo, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan menyerahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, Roy Suryo minta kasus jasa dihentikan tanpa restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah, gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ambil sikap tegas terkait kontroversi alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Postingan Dwi Sasetyaning Tias dianggap menghina negara. Jadi Pak Dirut nih bos. Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya, uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Sementara itu, anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Sebelumnya, pemirsa, unggahan wanita asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya dapat paspor Inggris viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena wanita tersebut dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas.
Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetya Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetya Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini kami memiliki informasi ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Mereka menuntut pengembang mengatasi banjir yang menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juli 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan rusak kembali makan korban. Mak-mak pengendara sepeda motor di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terluka usai motornya menghantam lubang. Seorang mak-mak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan, terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pimpin Kapolres Mamuju Tengah, proses mediasi dilakukan dan perwakilan kedua kelompok sepakat damai.
Polisi menegaskan kasus ini masih didalami dan proses hukum tetap berjalan. Mulai dari tadi malam situasi sudah kondusif dan pagi ini juga kita sudah melaksanakan pertemuan kembali. Kita menyepakati bahwa proses hukum tetap berjalan walaupun perdamaian ada, tapi proses hukum tetap jalan. Jadi kita sama-sama sepakat masing-masing pihak meredam kelompoknya masing-masing, tidak saling memprovokasi lagi, situasi tetap kondusif, penanganan perkara penegakan hukumnya diserahkan kepada polisi. Kapolres berharap kesepakatan damai yang telah ditandatangani menjadi titik akhir konflik antara kedua kelompok. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih di Newsroom. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Masa menuntut pengembang atasi banjir yang menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juli 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia ditunjuk jadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional. Indonesia bersiap mengirimkan 8.000 tentara ke Gaza, Palestina. Indonesia ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force atau ISF, pasukan yang bertugas mengawal perdamaian dan proses rekonstruksi di Gaza, Palestina. Keputusan ini diumumkan dalam rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat hari Kamis waktu setempat. Indonesia tercatat sebagai satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Nantinya pasukan dari kelima negara ini akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Tanggung jawab besar ini menunjukkan ketegasan Indonesia berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Meksiko tengah menghadapi kerusuhan akibat tewasnya pemimpin kartel narkoba generasi baru Jalisco, Nemesio El Mencho Oseguera. Gelombang aksi balasan meledak hampir bersamaan di berbagai penjuru Meksiko. Gelombang kekerasan bermunculan di Meksiko usai pemimpin kartel narkoba Nemesio El Mencho Oseguera tewas dibunuh dalam operasi senyap tentara Meksiko. Kematian pemimpin kartel narkoba itu menyulut kerusuhan anggota kartel yang menjalar ke penjuru negeri. Anggota kartel generasi baru Jalisco memblokir lebih dari 20 ruas jalan di Jalisco menggunakan kendaraan-kendaraan yang dibakar. Selain membakar kendaraan, pom bensin di pusat kota dan permukiman juga turut jadi sasaran. Bentrokan bersenjata antara anggota kartel dan pasukan keamanan federal juga terjadi di jalanan. Not sure what's going on. Kota dikepung, bangunan dan kendaraan dibakar saat Puerto Vallarta lumpuh setelah bos narkoba terbesar Meksiko El Mencho tewas. Kota Puerto Vallarta, Jalisco, Meksiko mengalami serangkaian insiden kekerasan pada hari Minggu ketika kartel-kartel membalas dendam menyusul kematian Nemesio Oseguera Cervantes yang dikenal sebagai El Mencho, pemimpin kartel generasi baru Jalisco. Rekaman drone menunjukkan bangunan dan kendaraan dilalap api di seluruh kota dengan kepulan asap tebal menyelimuti sebagian besar wilayah Puerto Vallarta. Beberapa orang terlihat membakar kendaraan saat kekerasan menyebar. Menyusul kejadian itu, pemerintah Puerto Vallarta mendesak para pedagang dan penyedia jasa untuk mempertimbangkan penutupan sementara tempat usaha mereka demi keselamatan. Pihak berwenang juga melaporkan bahwa pemindahan kendaraan telah dimulai di berbagai ruas jalan di seluruh kota madya. Sementara itu, Gubernur Jalisco menyatakan bahwa ia tetap berkoordinasi dengan otoritas federal menyusul operasi yang menewaskan 7 orang termasuk Nemesio Oseguera. Kegiatan sekolah ditangguhkan sementara dan transportasi umum akan dipulihkan dalam waktu dekat. Pemerintah negara bagian juga mengumumkan 25 orang telah ditahan karena diduga terlibat dalam tindakan kekerasan dan 14 orang lainnya karena diduga melakukan penjarahan. Informasi lain, pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa jalani sidang lanjutan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rismon Hasiholan Sianipar, mohon berdiri. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Sementara itu, setelah periksa Joko Widodo, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan menyerahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, Roy Suryo minta kasus jasa dihentikan tanpa restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum.
termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini kami memiliki informasi ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Mereka menuntut pengembang mengatasi banjir yang menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir, dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juli 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan rusak kembali makan korban. Mak-mak pengendara sepeda motor di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terluka usai motornya menghantam lubang. Seorang mak-mak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu.
Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.